Bapak Ibu peserta webinar, kita lanjutkan dengan pemaparan materi dari pembicara kedua, yaitu Bapak Alfa, dengan topik pengelolaan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Berikut saya sampaikan dulu secara singkat kurikulum vitae dari Bapak Alfa. Lahir di Jakarta, status menikah 1 putri dan 2 putra, pendidikan S3 bidang Social Science dari Belanda, S2 pendidikan dari Australia, S1-nya dari FKIP UHAMKA. Pekerjaan saat ini Pak Alfa, Direktur Siameo Siamolek dari Januari 2019 sampai sekarang, Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang monitoring implementasi kebijakan 2016 sampai 2018, dosen pendidikan bahasa Inggris di FKIP Untirta 2005 sampai sekarang, Kepala Pusat Bahasa Untirta 2015 sampai 2016. Banyak penghargaan yang diperoleh juga oleh Pak Alfa, namun ini yang kaitannya dengan UT, ya barangkali Pak Alfa mendapat sertifikat Advanced Cambridge University dari UT sekitar pada tahun 1990. Pak Alfa juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Alfa, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tuan rumah Profesor Ojad Darojat, MBus PhD, Rektor Universitas Terbuka. Yang saya hormati juga para pembantu rektor, para dosen Universitas Terbuka yang mungkin sekarang mengikuti kegiatan ini. Yang saya hormati juga moderator Bapak Dr. Andes Jamaluddin MSc yang memandu acara ini. Dan yang saya muliakan Profesor Dr. M. Atwi Suparman MSc, Guru Besar Emeritus Universitas Terbuka, ya, yang saya sangat muliakan, saya sangat hormati. Beliau adalah suhu di bidang pendidikan jarak jauh. Ya, beliau juga selama ini juga pernah membimbing pengembangan dari Siameo Siamolek hingga bisa seperti saat ini. Jadi tadi saya sudah mendengar para hadirin sekalian yang saya hormati di seluruh Indonesia, seluruh pelosok dunia yang juga hadir mengikuti webinar ini. Kita tadi sama-sama mendengar pemaparan dari Bapak Atwi, ya, dari hulu hingga hilir, dan saya kira semuanya sudah terkupas dengan sangat komprehensif, ya. Saya mungkin sedikit-sedikit saja sebagai pengikut beliau, ya, sebagai siswa murid beliau, ya, saya berusaha mempelajari apa yang beliau sampaikan dan juga mungkin sedikit-sedikit melengkapi apa yang mungkin bisa kita sama-sama juga diskusikan nanti. Baik Bapak Ibu peserta webinar, hadirin yang saya hormati, saya berusaha untuk memaparkan apa yang disebut dengan pengelolaan pendidikan terbuka dan jarak jauh. Ini adalah versi dari Simolek yang kebetulan kami sama-sama bertempat di Kompleks Universitas Terbuka. Baik, saya memperkenalkan dulu sedikit bahwa Southeast Asian Ministers of Education Organization ini didirikan pada tahun 65, 30 November 65 dengan kantor pusat di Bangkok, Thailand. Ya, jadi sudah cukup lama juga organisasi ini berdiri, ya, untuk mengembangkan pendidikan di Asia Tenggara dan juga ada misi diplomasi untuk negara-negara sahabat di Asia Tenggara. Anggota-anggotanya, ya, ada dari Brunei, Kamboja, Timur Timur juga, ya, Indonesia jelas, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Dan ada 25 regional centers yang tersebar di Asia Tenggara, ya, 4 network centers dan 1 sekretariat di Bangkok. Di Indonesia sendiri bukan hanya ada Siamolek, tapi juga ada beberapa center yang lain, ya. Bisa dilihat di paparan ini nanti sama oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, visi daripada Siameo Siamolek ini adalah untuk menjadi ekspertis atau ahli di bidang
kepakaran di bidang pendidikan terbuka dan jarak jauh. Ya, misinya adalah membantu negara-negara Asia MEO untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pendidikan dan mencari solusi alternatif ya untuk pengembangan human resources secara berkelanjutan ya melalui diseminasi dan penggunaan yang efektif dari pendidikan terbuka dan jarak jauh. Nah, saya ingin memberikan gambaran apa yang disebut dengan manajemen pengembangan pembelajaran jarak jauh. Ada 3 topik yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis web atau e-learning. Ya, e-learning tadi sudah disampaikan oleh Pak Adwi adalah salah satu delivery system daripada pendidikan terbuka dan jarak jauh. Lalu pengembangan massive open online course, dan mungkin kita juga nanti akan berusaha sharing apa yang kita lakukan kemarin ini di Provinsi Jawa Barat. Jadi latar belakangnya adalah bagaimana kita dengan pendidikan terbuka dan jarak jauh ini. Tadi Pak Adwi kita sempat bicara ya sebelum acara webinar ini ya, mengenai pendidikan terbuka dan jarak jauh, perkembangannya di Indonesia, di negara lain juga di Indonesia, di negara lain. Dan saya kira hampir sama bahwa ini adalah untuk memperluas kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan secara merata, meningkatkan relevansi pendidikan dan kebutuhan pembangunan, dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, manfaatnya untuk pengguna atau peserta didik, ya, peserta didik ini bisa siapa saja yang menggunakannya. Ini dimungkinkan apa yang disebut dengan tactical advantages, atau kalau apa yang disebut dengan dalam teori Allen, memungkinkan setiap pengguna dapat dimanapun, kapanpun untuk mempelajari apapun. Dan pengguna dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkah dirinya sendiri, karena pembelajaran berbasis web ini membuat pembelajaran menjadi bersifat personalized, individual, ya, dan mendorong pengguna untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Ini adalah manfaat dari user atau penggunanya. Ya, bagaimana manfaat untuk pengembang materi, ya, seperti misalnya dosennya yang memahami tentang materi yang akan diberikan. Ini akan meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan pembelajaran daring yang berbasis TIK dalam bentuk MOOC dan web-based course. Lalu manfaat yang akan didapat oleh institusi yang menjadi pengembang materi atau institusi di mana ahli konten itu bertugas, ini akan mempercepat perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pembelajaran berbasis TIK ini. Jadi ini akan memberikan manfaat bagi institusi ini, baik itu universitas, ya, sekolah, untuk memperluas, mempercepat, mengakselerasi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan. Dan manfaat bagi kami sendiri, bagi Simulek, ya, adalah meningkatkan pelayanan dan pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara juga melalui pendidikan jarak jauh berbasis TIK dalam hal ini. Jenis-jenis proporsi pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya kira sudah disampaikan juga oleh Pak Adwi. Saya mungkin tidak akan menjelaskan secara lebih detail. Ya, jadi yang jelas jenis program konvensional itu kalau proporsi materi yang disampaikan secara daring 0%. Ini program tertulis dengan tutorial tatap muka tanpa ada bagian yang disampaikan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi daringnya betul-betul 0%. Ini adalah konvensional yang mungkin dulu waktu saya menjadi mahasiswa UT untuk mendapatkan sertifikat advance dari Cambridge University, UT dulu dengan Pak Semekto, Prof. Ya, Pak Semekto saya masih ingat betul. Ya, ini saya betul-betul konvensional, ya, tidak menggunakan, tidak sama sekali tidak berbasis TIK. Lalu difasilitasi TIK, web, internet, ini 1,29%, ini menggunakan berbasis web, memfasilitasi interaksi yang biasanya dilakukan secara tatap muka. Program ini menggunakan CMS atau halaman web untuk menyampaikan silabus, tugas, atau email untuk berkomunikasi. Ya, jadi pengunggahan tugas-tugasnya, ya, mendapatkan silabusnya itu melalui internet. Ya, tapi sebagian besar masih dilakukan secara tatap muka, masih dilakukan. Lalu blended atau hybrid,
Ini adalah penggabungan antara kegiatan daring dan tatap muka untuk menyampaikan materi dan interaksi pembelajaran di samping kegiatan belajar mandiri. Sebagian besar bahan perkuliahan sudah disampaikan secara daring. Umumnya memanfaatkan LMS, sebagaimana yang tadi disampaikan juga oleh Pak Atwi, juga digunakan juga oleh UT, Learning Management System, dan diskusi secara daring serta masih tetap ada juga proses tatap mukanya. Nah, online e-learning yang hampir 100% ini program pembelajaran yang hampir semua materi disampaikan secara daring. Dan interaksi pembelajaran dilakukan secara virtual. Umumnya porsi tatap muka sangat minimal atau malah tidak ada. Nah, lalu kebutuhan sumber daya manusianya dalam pengelolaan pendidikan jarak jauh, ya, kita juga membutuhkan sumber daya manusia. Yang pertama kita butuh perancang pembelajaran atau instructional designer. Lalu kita butuh subject matter experts, ya. Kita butuh web and media developer, kita juga butuh administrator dan butuh teknisi IT-nya. Ya, untuk perancang pembelajaran di sini yang menentukan pengetahuan dan keterampilan yang perlu dicakup, strategi pembelajarannya, strategi delivery-nya, strategi penyampaiannya seperti apa, kurikulumnya seperti apa. Nah, ahli materi atau subject matter experts ini yang memberikan kontribusi tentang pengetahuan dan informasi konten yang diperlukan, membuat rancangan pembelajaran strategis, ya. Di sini menyusun bahan ajar, silabus, ya, menjadi pengajar utama, menyiapkan dan menjadikan materi pembelajaran, tugas, memberikan respon juga terhadap permasalahan yang terjadi di pembelajaran. Dan kita butuh ahli media, karena ahli materi tidak bisa kita bebankan juga untuk merangkai elemen pembelajarannya. Kita butuh ahli media yang bisa mentranslate konten yang tadi, yang merangkainya menjadi elemen pembelajaran, media dan komponen yang interaktif, ya, dalam bentuk animasi atau mungkin dalam bentuk PowerPoint yang menarik, ya, dan lain sebagainya. Setelah itu kita butuh seorang administrator, course administrators, online facilitators, ya. Ini yang mengelola pengguna platform yang mengunggah bahan-bahan tadi ke dalam platform, ya, pembelajaran, memberikan solusi permasalahan terkait penggunaan aplikasi dan administrasinya, memberikan layanan terkait keaktifan user pengguna, memastikan alur informasi terkait pembelajaran. Dan kita setelah itu butuh teknisi IT. Ini yang memanfaatkan atau mengembangkan platform, menyesuaikan antarmuka platform pembelajaran, seperti contohnya mungkin menggunakan Moodle atau EDX, dan melakukan instalasi aplikasi platform pembelajaran ke dalam server, serta melakukan instalasi dan konfigurasi basis data. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati adalah sumber daya manusia yang dibutuhkan ketika kita mengelola pendidikan jarak jauh. Berikutnya adalah pengembangan pembelajaran berbasis web, e-learning. Definisinya, ya, adalah salah satu penerapan pembelajaran elektronik atau e-learning. Ini pengajar menyajikan materi secara daring, membantu peserta didik melalui aktivitas kelas dalam bentuk latihan, ruang diskusi, tanya jawab, tugas, interaksi dengan teman sekelas secara daring. Hasil yang diharapkan, indikator keberhasilan sistem pembelajaran berbasis web di tiap lembaga pendidikan, satuan pendidikan, mitra kami adalah yang pertama, harus sudah tersedianya platform e-learning yang disertai rancangan pembelajaran daring untuk setiap mata kuliah yang dikembangkan. Yang kedua, indikatornya adalah terkumpulnya materi pembelajaran di dalam portal web pembelajaran. Yang ketiga, harus terlaksana pembelajaran secara daring itu melalui portal web pembelajaran e-learning. Ini adalah hasil yang diharapkan atau indikator dari keberhasilan sistem pembelajaran berbasis web di satuan pendidikan. Konsep pembelajaran berbasis web ini, ya, harus ada penyelenggaranya. Ya, dari Pak Ati juga menjelaskan harus ada institusi yang melaksanakannya, perguruan tinggi misalnya, lalu ada platformnya, yang di dalam platform itu harus ada konten pembelajarannya, lalu harus ada layanannya, yang dimana di dalam layanan itu ada activities, ada kegiatan pembelajaran dalam jaringan, lalu ada penggunanya, ada mahasiswa, ya, ada dosen, dan ada administrator. Ya, ini sangat sederhana yang tadi saya berusaha juga mensimplifikasi apa yang disampaikan. Kebutuhan infrastruktur saya kira saya tidak akan sangat detail, tapi ini adalah
physical server specification yang paling minimal yang dibutuhkan, ya. Kalau itu 0 sampai 500 peserta, ya, CPU-nya berapa, memori RAM-nya berapa, 501 sampai 1000 berapa, ya. 1000 mungkin kita butuh multi node, jadi ada beberapa server yang kita butuhkan. Ini sangat teknis sekali. Berikutnya adalah tahapan pengembangan pembelajaran berbasis e-learning, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pengembangan sistem dan pelatihan, lalu implementasi dan evaluasi. Nah, di dalam persiapan kita mengidentifikasi kebutuhan sistem, kebutuhan mata kuliahnya, kebutuhan sumber daya manusia yang tadi sempat sudah saya sampaikan. Lalu langkah yang keduanya pengembangan sistem dan pelatihan, instalasi sistem e-learning. Ya. Jika tidak tersedia server, dapat hosting dengan menggunakan Simulink server untuk 1 tahun. Biasanya kami menawarkan ini kepada mitra kami. Lalu pelatihan pengembangan rancangan pembelajaran, pelatihan pengembangan konten pembelajarannya. Setelah itu implementasi, pengenalan sistem kepada pengguna, pengalaman belajar pengguna, dan efektivitas pembelajarannya. Lalu setelah itu adalah evaluasi, ya, evaluasi konten dan juga pengelolaan program PJJ tersebut. Nah, ini juga mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Adwi. Nah, ini yang versi dari Simulink, bagaimana kita mengembangkan MOOC, Massive Open Online Courses. Ya. Indikator keberhasilannya juga hampir sama dengan yang tadi. Ini harus tersedia platform MOOC yang disertai skema pembelajaran kursus terbuka dengan mata kursus yang dikembangkan. Ya. Lalu ini kursus. Lalu ada kompilasi dari materi kursus pelatihan di dalam portalnya. Dan harus terlaksana pelatihan kursus secara daring ini melalui portal MOOC yang dengan perpaduan interaksi sinkronus dan asinkronus yang harmonis. Ya. Konsep dari pembelajaran kursus daring terbuka atau MOOC ini harus ada penyedianya, harus ada institusinya yang memberikan layanan pelatihan, lalu juga harus ada MOOC-nya yang terdiri dari konten-konten kursusnya, dan ada layanannya, ada materi pembelajaran daring, dan ada kegiatan pembelajaran daringnya, dan lalu juga ada penggunanya, misalnya adalah peserta diklat dan instruktur diklat itu sendiri. Nah, ini konsepnya. Lalu tahapan pengembangan kursus daring secara terbuka, MOOC tadi, kita identifikasi kebutuhan yang ada, kebutuhan sistemnya seperti apa, lalu kebutuhan mata diklat atau mata kursusnya seperti apa, dan kebutuhan sumber daya manusianya, apakah ada tersedia. Ya, tadi ada sumber-sumber daya manusia yang saya sampaikan, instructional designer, ada expert, content experts, ada pengembangan webnya, ada juga teknisi IT-nya. Sistemnya, Massive Open Online Course, ya, harus ada instalasi server, instalasi aplikasi, uji coba sistem, dan implementasi. Lalu harus ada layanannya, ya, pengembangan pembelajarannya, pengembangan rancangan pembelajaran, pengembangan konten pembelajaran. Dan setelah itu, ya, tahapannya ada pengguna, pengenalan sistem pembelajaran, implementasi pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya terakhir ingin sedikit berbagi bagaimana kami Simulink 2017 sampai dengan 2019 itu memberikan pendampingan pendidikan terbuka dan jarak jauh di Provinsi Jawa Barat. Ini provinsi dengan populasi yang besar, di mana angka partisipasi kasarnya cukup rendah, ya, dan ini didorong, ya, alhamdulillah dengan adanya pendampingan dari Simulink, ya, APK ini turut meningkat. Ya, mungkin pendidikan terbuka dan jarak jauh bukan satu-satunya faktor yang meningkatkan itu, tapi kami percaya bahwa sedikit banyak ada ikut memberikan kontribusi pada peningkatan angka partisipasi kasar. Nah, ini untuk level pendidikan menengah, Bapak Ibu yang saya hormati, SMA dan SMK. Saya kira ini sangat relevan dengan situasi saat ini, COVID-19, di mana banyak siswa-siswa pendidikan dasar dan menengah, ya, yang sebelumnya belum terbiasa, sekarang terpaksa tidak punya pilihan untuk belajar dari rumah menggunakan pendidikan jarak jauh. Jadi mungkin ini bisa menjadi bahan kita mengambil pelajaran. Inilah dasar hukumnya. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan secara sebut satu-satu. Yang jelas pendidikan jarak jauh, di mana peserta didik terpisah dari pendidik dan pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar. Salah satunya, tidak satu-satunya, melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya.
Nah, keuntungan program PTJJ saya kira tadi sudah disampaikan juga, tactical advantages, fleksibel, bisa belajar kapan saja, di mana saja. Kebekerjaan employment siswa PTJJ ini lebih tinggi karena masuk program PJJ adalah masyarakat yang sudah bekerja tapi di usia di bawah 21 tahun yang magang ya. Siswa masuk PTJJ bisa sambil mencari pengalaman magang atau berwirausaha karena pembelajarannya yang fleksibel. Mayoritas siswa PTJJ ini sudah bekerja, sudah magang, sehingga mereka memiliki kompetensi tertentu pada saat masuk SMK. Sehingga bisa melakukan sistem RPL, Recognition of Prior Learning, dengan menggunakan skill passport sebagai alat evaluasinya. Bapak Ibu saya hormati, jadi ini ada dua, SMA terbuka dan SMK PJJ. Sebutannya demikian, tapi dua-duanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu melakukan pendidikan jarak jauh. Jadi ada SMA induknya atau SMK induknya, dan ini ada TKB tempat kegiatan belajar sebagai satelitnya, di mana anak-anak tidak harus datang ke sekolah induk, tapi mereka belajar di TKB, di tempat kegiatan belajar dengan kurun waktu yang sudah ditentukan. Lokasinya bisa di PKBM, bisa di pasar, bisa di koperasi, bisa di dunia industri, bisa di lahan pertanian, bisa di kantor camat, bisa di balai pengajian, balai desa, ya, dan lain sebagainya. Kalau di SMK biasanya di DUDI, dunia industri. Nah, sekolahnya untuk yang SMA yang terlibat dalam program pendidikan terbuka dan jarak jauh ini, itu ada 312 SMA dengan siswa sebanyak 32.304 dan TKB tempat kegiatan belajarnya ada 1.200. Ini didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. SMK-nya ada 188, siswanya 11.802, dan dengan 1.200 tempat kegiatan belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah angka partisipasi kasar Jawa Barat yang semakin meningkat ya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dan ini memang programnya lumayan sangat masif sehingga meningkatkan APK secara demikian. Walaupun mungkin kita juga perlu secara continue meningkatkan juga kualitasnya. Jadi tidak hanya secara kuantitas, tapi kualitas juga perlu untuk terus kita dampingi. Ini salah satu contoh profil TKB, siswa pengelola tutor TKB ya di Kabupaten Subang. Nama siswanya ada, nama sekolahnya, jurusan, nama TKB-nya adalah Pada Mulia, alamatnya sekian, pengelolanya juga ada ya. Dan biasanya ini diserahkan kepada satu yang menjadi PIC pengelolanya, tapi ada beberapa sekolah juga yang merangkap dengan kepala sekolahnya untuk merangkap menjadi PIC atau penanggung jawab PJJ. Biasanya yang berhasil adalah yang mendelegasikan, kepala sekolah yang mendelegasikan ini kepada guru untuk bisa lebih fokus menangani PJJ ini. Ini kurikulum SMA terbukanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Lalu kurikulum SMK-nya juga bahan ajar referensinya adalah ini, yang ada di web, bisa dilihat juga, dan menggunakan per dirjen sekian yang digunakan. Ini skema pembelajarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang menggunakan internet, ya, ada yang tidak menggunakan internet atau konvensional. Yang menggunakan internet itu kita terapkan LMS atau Learning Management System, yang tidak itu menggunakan modul belajar mandiri. Dan ini sebagian besar Bapak Ibu yang saya hormati masih menggunakan konvensional. Ya, jadi untuk SMA misalnya itu sekitar 30% yang sudah menggunakan internet, dan untuk SMK itu ada sekitar 40% dari sekolah itu yang menggunakan internet. Ya, kenapa SMK lebih besar? Karena ada dukungan dari dunia industri pada saat itu. Nah, ini kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu sekalian. Tersedianya akses terhadap sumber belajar. Sumber-sumber belajar itu bisa dalam bentuk cetak, bisa juga dalam bentuk non cetak. Ya, kita lihat di sini ada modul cetak non internet dan juga ada bahan ajar digital. Belajar digital ini kita ambil dari sumber belajar.simulek.org, ini yang non cetak. Lalu belajar terbimbing dalam bentuk tutorial tatap muka ini dilakukan di TKB, yang untuk SMK dan juga SMA. SMK lebih banyak juga di industri. Bisa dilakukan di mana saja, di pasar, dimanapun ya. Jadi sangat fleksibel dan sangat memberikan kemudahan kepada para peserta didik. Ya, ini contoh gambarnya.
Kali ini untuk modul belajar mandiri, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kebutuhan belajar yang dapat dicetak untuk mendukung pembelajaran bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengakses pembelajaran melalui LMS. Jadi kita berikan modul belajar mandiri, ya. Dan guru mengajar PJJ terbuka diwajibkan memiliki modul sebagai bentuk representatif pengganti jam mengajar guru. Belajar mandiri sebagai panduan belajar peserta didik untuk belajar secara mandiri tanpa harus online. Modul digunakan untuk melihat ketercapaian pembelajaran yang sudah dilaksanakan peserta didik, sehingga guru tutor dapat saling mengisi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ini adalah alamat komprehensif modulnya, sekiranya Bapak Ibu berkenan untuk melihatnya dipersilahkan. Ini evaluasi hasil belajarnya, lalu teorinya, penilaian tengah semester, kita juga memberikan penilaian akhir semester dan praktik, tugas, proyek, skill paspor, terutama untuk peserta didik SMK. Sekian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kekhilafan, ada kekeliruan. Saya mohon juga masukan dan arahan juga dari Prof. Admi Suparman, nanti mungkin bisa memberikan masukan-masukannya juga untuk bisa kami simulek bisa lebih baik lagi. Demikian Bapak Moderator yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.